Salam saudara semua, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya di channel CCTV Prayuda. Saudara, kita sudah sampai pada pembahasan karunia Roh Kudus yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Kita sampai kepada karunia iman, yaitu ayat yang ke-9. Nah, saudara sekalian, karunia iman yang dimaksud itu kita harus membahasnya setelah topik atau setelah doktrin tentang iman. Jadi karunia iman setelah iman. Artinya apa? Karunia iman ini ada setelah kita beriman atau mendapat anugerah iman untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu peduli, bahwa Tuhan itu bertindak, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu berkarya, bahwa Tuhan itu mencipta, bahwa Tuhan itu memelihara ciptaannya, bahwa Tuhan itu menyelamatkan umatnya dengan cara Allah turun dari surga yang mulia itu ke dalam dunia yang hina, cemar, penuh dosa, menjadi manusia, Yesus di Bethlehem, melayani umat manusia 3,5 tahun, menderita, dan akhirnya menyerahkan nyawanya dengan cara mati tergantung di atas kayu salib. Itu iman. Tetapi karunia iman itu setelah iman tadi itu. Jadi karunia iman ada setelah kita mendapat anugerah iman tentang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa Tuhan Allah itu ada, bahwa Tuhan Allah itu berkarya mencipta. Nah, setelah itu orang yang percaya itu orang yang layak mendapat karunia iman. Di luar itu nggak mungkin. Jadi karunia iman itu ada setelah seseorang mendapat anugerah iman. Hidup adalah anugerah, iman juga adalah anugerah. Setelah itu ada karunia beriman atau karunia mempercayai Allah mampu melakukan apa saja seperti janji-janjinya yang tertulis di dalam Alkitab, seperti kesetiaan, ketabahan, dan sebagainya. Nah, adversity of faith terhadap semua yang difirmankan Tuhan. Jadi ada kegigihan, ada kesanggupan untuk bertahan, untuk tetap mempercayai ketika banyak orang sudah meninggalkan dia. Ketika banyak orang bahkan sudah tidak percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Ketika banyak orang tidak percaya bahwa banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan janji Tuhan, masih ada orang yang percaya. Itu namanya orang itu memiliki karunia beriman. Misalnya tentang pemeliharaan Tuhan. Banyak orang mulai tidak percaya. Apakah betul bahwa firman yang berbunyi, lihat burung pipit yang paling kecil itu Tuhan pelihara, bunga bakung di kebun atau di padang, dia tidak berdandan, tetapi Tuhan berikan kecantikan, keindahan. Apalagi kita umatnya, Tuhan pasti akan memelihara. Kalau kita mempelajari tentang burung pipit, saya sudah membuat videonya. Burung pipit itu sangat murah, bahkan orang menyebut itu murah sekali. Kalau beli satu, harganya misalnya 1 peser atau 2 peser. Kalau beli 2 atau 5 peser, dapat 2 bonus 1. Wow, itu murah sekali. Kalau sampai ada bonus itu berarti murah sekali. Walaupun sekarang kita belanja banyak bonus-bonus ya, banyak bonus-bonus, belanja online dan sebagainya, dan banyak orang berburu beruntung. Kata orang beruntung, kalau menurut kita itu berkat Tuhan, dapat bonus-bonus dan dapat berkat-berkat dengan harga-harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang baik. Tetapi saudara, kalau banyak orang sudah meragukan pemeliharaan Tuhan, tetapi saudara masih percaya seperti janji Tuhan, saudara mempercayai janji Tuhan, burung pipit Tuhan pelihara. Burung pipit tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Rambut tidak akan jatuh rontok satu helai pun jika Tuhan tidak menghendaki. Kalau saudara masih mempercayai itu, saudara perlu mengujinya.
dalam sebuah tindakan-tindakan nyata pelayanan. Mungkin saudara punya karunia iman, karunia mempercayai Tuhan masih memelihara, karunia mempercayai bahwa Tuhan masih menjaga umatnya, seperti burung pipit yang lemah, yang tidak berdaya itu. Nah saudara, kita lihat contohnya, pemelihara ribuan anak yatim. Ini sudah sangat terkenal dalam kisah-kisah buku-buku teologi. Josh Miller dari Bristol, Inggris. Dia menolak membuat proposal, dia menolak meminta-minta kepada orang-orang kaya. Dia dan anak-anak yatim yang diasuhnya itu hanya berdoa, meyakini bahwa Tuhan pasti menyediakan berkat Tuhan yang dibutuhkan setiap hari, tanpa meminta-minta. Tapi kalau saudara menempuh cara yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Josh Miller, nggak apa-apa. Misalnya saudara diberi keberanian untuk sharing visi tentang pelayanan, no problem. Namanya berbagi visi. Jika orang itu mempercayai kita, ada trust, ada deal untuk membangun bersama sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika saudara tidak punya keberanian atau tidak punya niat sedikitpun untuk berbagi visi, men-sharingkan baik secara lisan maupun tertulis kepada banyak orang, itu berarti saudara mungkin punya karunia iman seperti Josh Miller. Nah, tanpa meminta-minta, saudara mungkin meyakini akan dicukupkan Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan dipelihara Tuhan. Seperti Josh Miller bersama dengan ribuan anak yatim pada waktu itu. Dia berdoa ketika piring masih kosong. Kalau berdoa ketika sudah banyak kelihatan orang akan mentransfer, orang akan memberkati, ya itu bukan termasuk karunia iman. Tapi ini piring masih kosong, panci masih kosong, baskom masih kosong, LPG masih kosong, nggak ada apa-apa. Saudara mungkin punya karunia iman seperti Josh Miller. Nah, saudara jangan ragu-ragu, lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan karunia iman yang Tuhan berikan kepada Anda sekalian. Baik Anda sebagai hamba Tuhan, pengerja, atau pengurus di gereja, majelis, maupun jemaat biasa. Karunia iman ini tidak memandang jabatan di dalam gereja. Siapapun, baik jemaat biasa, baik dia pengurus gereja, baik dia majelis ataupun bukan, baik dia guru sekolah minggu atau bukan, kalau Tuhan mau memberi karunia iman, ya Tuhan kasih. Bisa nggak orang meminta karunia tertentu? Bisa, tetapi otoritasnya ada di tangan Tuhan. Dia memberi atau tidak, itu semua dalam kehendak Tuhan yang maha baik, yang maha pemurah itu. Tetapi apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, dan saat ini kita membahas tentang karunia iman, jika saudara punya kerinduan besar untuk membantu banyak orang yang tidak bisa sekolah, tanpa memandang gereja, nama sinode, tanpa memandang hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka sekolah STT di mana, saudara terpanggil untuk itu, saudara terbeban untuk itu, dan Anda juga tidak punya dana, tidak punya sumber dana, tapi saudara punya iman untuk itu, saudara percaya Allah memelihara, saudara bisa mencoba untuk melakukan untuk kemuliaannya. Mungkin saja saudara punya karunia iman seperti yang tertulis dalam 1 Korintus ini pasal 12 ayat yang ke-9. Selamat melayani Tuhan sesuai dengan karunia iman yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.